Oke. Tapi terjamak, karena saya lihat dalam saya tidak di masjid, terjamak setelah itu saya masih ada di masjid. Baik. Ini Pak ya, saya perjelas dulu. Bapak mau berangkat ini, mau tinggalkan tinggalkan Makassar ya. Bapak datang ke masjid salat maghrib. Nah, selesai salat maghrib, kemudian Bapak lanjut dengan salat isya. Ya, karena Bapak rencana mau bepergian. Gini Pak, saya ceritakannya. Jadi salat jamak dan salat kasar itu kan berbeda ya. Kalau jamak artinya menggabungkan dua salat, dikerjakan pada satu waktu. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Kalau kasar artinya meringkas rakaat. Salat isya misalnya yang 4 rakaat dikerjakan hanya 2 rakaat. Kenapa saya sebutkan begini Pak? Karena ini beda sekali. Kalau untuk mengkasar salat, penyebabnya cuma satu. Jadi kalau mengkasar salat itu penyebabnya hanya satu. Apa itu? Safar. Satu-satunya penyebab salat itu boleh dikasar safar, hanya karena perjalanan. Selain itu tidak ada lagi penyebab yang lain. Nah, hanya karena perjalanan saja. Dan itu baru berlaku kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, kalau betul-betul sudah mengadakan perjalanan. Jadi kalau misalnya masih di BTP, masih di Makassar, itu belum safar namanya, maka belum boleh dikasar, belum boleh 2 rakaat. Nanti kita tinggalkan, betul-betul kita tinggalkan rumah, baru bisa kita kasar Pak. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila engkau telah mengadakan perjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagimu antak suruh minas salah, untuk mengkasar salat. Itu kasar. Sekarang jamak. Kalau jamak menggabung 2 salat, penyebabnya bukan hanya karena safar, tapi karena penyebab lain. Orang yang sakit yang membuat dia susah untuk melaksanakan salat sesuai waktunya, dia boleh jamak, tapi tidak boleh dia kasar. Tidak boleh dia kasar. Ya, hanya boleh menjamak, tidak boleh untuk mengkasar. Atau misalnya hujan yang deras, itu boleh kita jamak salatnya itu, tapi tidak boleh dikasar. Tapi mungkin tidak ada yang berani Pak melakukan itu. Misalnya di masjid ini kita salat maghrib begini Pak ya, turun hujan deras sekali hujan, bisa lanjut langsung salat isya. Dan di masa Nabi pernah begitu. Ya, pernah seperti itu Pak. Kalau hujan deras, karena kalau sudah maghrib hujan deras pulang basah kuyup, nanti kembali lagi ke masjid basah kuyup lagi, akan merepotkan. Maka begitu selesai salat maghrib langsung salat isya. Bahkan ini mohon maaf Pak, sebetulnya saya agak berat ini sampaikan, nanti ada yang terlalu memudah-mudahkan, tapi saya takut juga menyembunyikan hadis Pak. Di hadisnya riwayat Muslim, Nabi pernah menjamak zuhur dan asar tanpa ada penyebab khusus. Dijamak itu zuhur dengan asar, tapi tetap 4 rakaat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Meskipun kalau menurut Imam Abu Hanifah sebetulnya itu cuma jamak secara suari saja. Jamaknya apa istilahnya? Gambarannya saja jamak, sebetulnya hakikatnya tidak. Menurut beliau zuhurnya di akhir waktu, asarnya di awal waktu. Nah, kan bersambung Pak itu waktu zuhur dengan asar. Jadi salat zuhurnya pas di akhir, begitu selesai salat zuhur langsung masuk asar, dilanjut dengan salat asar. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi yang ingin saya katakan begini, menjamak salat itu ada banyak penyebabnya. Tapi kalau misalnya alasannya tadi Bapak menjamak karena menganggap dirinya musafir, belum musafir, belum mengadakan perjalanan Pak. Jadi hukum-hukum safar itu berlaku ketika benar-benar sudah musafir, sudah mengadakan perjalanan. Nah, saya ceritakan yang dilakukan Nabi. Sekarang yang dilakukan Nabi saja lah Pak ya. Saya ambil contoh zuhur dengan asar, karena di hadisnya zuhur asar, tapi nanti bisa ditransfer lah ke maghrib isya. Nabi itu kalau misalnya berangkat sudah masuk zuhur, ini sudah masuk zuhur ini Pak, sudah masuk zuhur, Nabi mau berangkat, maka beliau salat zuhur di Madinah 4 rakaat, zuhur saja, belum salat asar, salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Nanti di perjalanan beliau singgah karena sudah musafir, masuk waktu asar beliau salat asar cuma 2. Ya, seringnya di Zulhulaifah. Sekarang itu sudah Pak dikenal Bir Ali kan. Tapi kalau misalnya sudah masuk
Tapi kalau beliau mengadakan perjalanan belum masuk waktu zuhur, belum masuk zuhur ini, katakanlah jam 11, maka Nabi tarik salat zuhurnya ke waktu asar. Di perjalanan beliau kemudian melaksanakan salat zuhur 2 rakaat, kemudian dilanjut salat asar 2 rakaat. Asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Ada banyak syaratnya. Salah satunya jarak. Kalau kita ambil mazhab Syafi'i, jaraknya itu 2 marhala namanya, 4 burud atau 4 barid, kira-kira hampir 90 kilo Pak. Tapi bukan berarti perjalanannya harus sudah sampai 90 kilo baru bisa menjamak, tidak. Maksudnya tempat yang dituju. Tempat yang dituju. Misalnya Makassar ke Parepare berapa kilo itu Pak? 155 kilo. Nah, kita mau ke Parepare kan berarti sudah tercapai. Tapi bukan berarti nanti sampai di Parepare atau sampai 90 baru bisa menjamak, tidak. Begitu sudah di Maros, sudah bisa Pak itu. Kita menjamak sudah bisa juga untuk Makassar. Tapi kalau masih di BTP, masih di Makassar, jangan dulu Pak Makassar, jangan juga menjamak kalau alasan menjamaknya itu karena safarnya. Itu mazhab Syafi'i Pak yang saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab.